Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya Habibi di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau berbagi tips atau trik ya, gimana sih caranya bikin bulu burung ini makin mengkilap ya, makin licin, makin mengkilap. Karena ada beberapa keuntungan ya yang kita bisa dapatin saat bulu burung kita itu licin mengkilap. Yang pertama itu mungkin akan terlihat lebih bagus lah, lebih cantik, lebih indah gitu. Untuk di sawang itu bisa lebih betah lagi ya. Yang kedua itu burung jadi hemat tenaga ya. Jadi burung-burung yang bulunya licin itu cenderung lebih hemat tenaga. Walaupun sedikit ya perbedaan hemat tenaga dan tidaknya. Kenapa? Karena bulu yang licin itu dia akan lebih kuat menahan gesekan di udara saat terbang. Jadi saat burung terbang, saat nyeprin atau saat lari itu akan bergesekan dengan udara. Nah, kalau bulu-bulu yang bulunya licin mengkilap itu akan gesekannya akan minim ya, kesedikit ya. Jadi akan lebih menghemat tenaga lagi. Nah, lalu gimana bang caranya gitu ya. Nah, sebelum ke caranya, mungkin akan lebih baiknya kita tahu dulu ya, dari mana sih bulu itu bisa jadi licin atau bulu burung itu bisa licin itu dari mana gitu. Bulu burung bisa jadi mengkilap itu karena si burung punya yang namanya kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyak itu atau bahasa kerennya itu brutu ya, yang kayak antena di belakang apa namanya, pangkal ekor ya, kalau di burung mungkin di sini ya. Nah, di pangkal ekor ya, brutu lah, tau lah, masa nggak tahu brutu. Nah, ini nih, ini namanya kelenjar keringat ya, kelenjar minyak. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk ya meminyaki bulu biar bulu tidak gampang apa namanya, tidak gampang aus ya, olinya lah, biar bulu itu enggak, kalau gesekan sama udara tidak cepat rontok atau tidak cepat rusak. Kelenjar minyak itu digunakan burung biasanya lewat paruh ya. Jadi paruhnya itu kayak garuk-garuk ekor di belakang, nanti dia menyebarkan ke semua bulu di paruhnya gitu. Jadi kusuk sebarin ke semua bulu ya. Nah, itu cara burung meminyaki tubuhnya. Bagi burung-burung yang lagi dalam kondisi drop ya, seperti sakit atau kelelahan dalam ngeloloh ya, lagi meloloh atau mungkin lagi mabung, itu biasanya produksi kelenjar minyaknya itu menurun ya, karena si tubuh mungkin berfokus pada penyembuhan atau pemulihan. Jadi produksi kelenjar minyaknya tidak sebanyak saat normal gitu. Makanya wajar ya burung-burung yang lagi mabung, yang lagi ngeloloh, yang lagi sakit biasanya bulunya agak-agak kusem. Nah, ada beberapa cara untuk memaksimalkan kerja dari kelenjar keringat ini biar menghasilkan minyak lebih banyak dan lebih bagus. Yang pertama itu satu ya, dikasih minyak-minyakan sehat atau lemak-lemakan sehat. Seperti apa? Seperti minyak zaitun, minyak alpukat ya, minyak ikan dan lain sebagainya ya. Pokoknya lemak-lemakan sehat. Yang kedua bisa diberikan suplemen atau vitamin ya. Apa aja suplemen vitamin yang bikin bulu makin bagus? Yang pertama itu kalsium ya, atau bisa teman-teman bisa ganti dengan grit ya, atau bisa dikombinasi keduanya boleh. Juga bisa ditambahin dengan pemberian vitamin E ya. Bisa pakai merek banyak lah. Di video saya yang lain sudah dijelasin cara pakainya. Yang ketiga, teman-teman bisa memandikan burungnya. Nah, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan ketika mau memandikan burung. Yang pertama itu jangan terlalu sering memandikan ya, cukup seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Cara memandikannya juga tidak boleh terlalu basah kuyup ya. Kalau saya pribadi itu biarkan dia mandi sendiri di bak mandi ya, atau kita sediakan bak mandi biar dia mandi sendiri. Yang kedua itu jangan sampai dijemur di terik matahari saat kondisi lagi basah kuyup. Jadi burung pas lagi misalkan kita mandiin manual ya pakai tangan ya, pasti kan basah kuyup nih. Nah, itu nggak boleh langsung dijemur di terik matahari ya, karena bisa bikin bulu makin kusut ya, jadi tidak licin lagi. Solusinya itu burung adem-ademin dulu atau diembunkan ya, atau ditiriskan lah ya, biar apa namanya, airnya itu menetes. Nah, kalau udah nggak terlalu basah baru dijemur di terik matahari. Nah, agar lebih licin lagi bulunya, ada trik dari teman saya, dari salah satu senior saya, itu katanya dimandikan dengan air cucian beras ya. Jadi cukup secelup atau 2 celup ya, yang penting terlapisi. Jadi butiran-butiran beras halus yang ada di airnya itu nanti akan ikut membedaki si bulu tersebut. Saya belum pernah praktek, tapi bisa lah teman-teman coba.
Yang keempat ya, tentu dijaga kesehatannya, perawatannya, pakannya gitu ya, kebersihan kandang dan lain sebagainya. Kalau kandangnya kotor ya nanti burungnya juga nempel-nempel ya ke kotoran, nanti bikin lengket dan bikin buluk. Intinya sih burung akan cerah dengan sendirinya kalau misalkan dia sehat ya. Apalagi ditambah dengan suplemen-suplemen tadi, tentu akan lebih cerah lagi. Yang kelima atau yang terakhir ya, bisa diberikan obat kutu. Nah, bisa diaplikasikan disemprot atau ditetes di burungnya, tergantung merek yang teman-teman pakai. Awalnya saya juga nggak terlalu mentingin obat kutu ya, tapi karena pernah kena, jadi beberapa indukan atau beberapa ikan yang lagi tumbuh bulunya itu tumbuhnya itu tidak normal. Nah, ternyata masalahnya adalah gigitan kutu. Oke, gitu aja teman-teman ya, cukup dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum, dadah.